Di sini saya akan menjelaskan salah satu benda peninggalan di Museum Bali, yaitu saya akan menjelaskan salah satu benda yaitu patung Buddha. Di sini patung Buddha ditemukan pada saat waktu tahun silam dan pada abad ke-11 atau yang ke-12 mungkin. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi dari patung Buddha adalah sebagai lambang dan kesempatan untuk merenungkan ajaran Sang Guru. Dan patung Buddha mempunyai makna, yaitu dibuat oleh kaum Buddhis untuk mengenang jasa-jasa dan keagungan. Berikut saya akan menjelaskan tentang sarkofagus. Sarkofagus merupakan suatu tempat untuk menyimpan jenazah yang terbuat dari batu padas, yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian bawah dan bagian tutup. Sarkofagus koleksi Museum Bali terbentuk setengah lonjong dan cekung seperti lesung. Gedung tabanan yang dari segi sejarahnya digunakan untuk memamerkan pusaka atau benda-benda yang disakralkan. Dalam pemameran ini memamerkan perkembangan keris sebagai mahakarya Nusantara, sejarah, bentuk serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, baik dalam upacara keagamaan maupun sebagai alat pelindung diri. Peninggalan sejarah berikutnya yaitu manusia purba Gili Manuk. Teman-teman dapat melihat gambarnya berikut ini. Ditemukan kerangka manusia purba yang diperkirakan berasal dari 257 tahun sebelum Masehi. Kerangka manusia purba Gili Manuk ditemukan dalam kegiatan ekskavasi atau penggalian dengan kedalaman 1,5 meter dan luas 2,2 meter. Sebelumnya situs ini ditemukan pada tahun 1963 oleh Profesor Dr. R.P. Sujono. Teman-teman, ketika ditemukan kerangka dalam tempayan beserta dengan manik-manik, gerabah, dan perunggu yang merupakan sisa barang-barang peninggalan prasejarah Indonesia sekitar 2000 tahun yang lalu menjelang masa Hindu-Buddha. Cili merupakan lambang kesuburan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Bali. Umumnya dianut oleh masyarakat agraris yang kehidupannya tergantung dari hasil pertanian. Untuk mendapatkan hasil yang melimpah, masyarakat memuja penguasa kesuburan sehingga mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Cili digambarkan seperti bentuk perempuan berwajah lancip dengan daun telinga dihiasi subeng besar. Hiasan kepalanya melebar, pinggang ramping, dan kedua kakinya seakan-akan tertutup kain. Cili dengan berbagai bentuknya telah ditemukan pada zaman prasejarah, dan hingga kini masih eksis keberadaannya. Cili dalam bentuk lukisan sudah ditemukan sejak tahun 1938. Dalam bentuk patung, cili dari tanah liat sudah diperkirakan ada sejak tahun 1400 Masehi dan masuk Museum Bali pada tahun 1936. Demikian juga patung cili dari tanah liat yang ditemukan di Pura Belanjong diperkirakan juga sudah ada sejak tahun 1400 Masehi dan menjadi koleksi Museum Bali pada tahun 1932. Pada Museum Bali, bagian gedung Buleleng menyimpan uang kepeng atau pispolong. Konon, Buleleng sebagai daerah perekonomian pertama di Bali dan merupakan wilayah pertama yang berhubungan dengan orang luar, termasuk Cina. Di museum ini terdapat beberapa macam uang kepeng dari Majapahit, Banten, Palembang, dan Cina dari abad ke-8 sampai ke-9 Masehi. Semuanya diatur secara kronologis berdasarkan fungsinya. Dulu, uang kepeng atau pisbolong ini digunakan untuk alat transaksi, dan kini uang kepeng banyak dicetak tiruannya untuk kebutuhan upacara adat. Wayang kulit di Museum Bali. Yang pertama, Bima, salah satu kesatria dalam Pandawa 5. Bima dilahirkan dalam keadaan dibungkus, kemudian dibuka oleh Gajasena, yang kemudian diajar oleh Bima sehingga namanya menjadi Bimasena.
Yang kedua, Duryudana atau Suyudana adalah raja di Astina yang mengambil hak pemerintahan dari ayahnya, Raja Destarastra, untuk sementara sambil menunggu putra-putra Pandu Dewanata dewasa. Tapi setelah Pandawa dewasa, malah berpikir untuk menyingkirkan Pandawa. Yang ketiga, Tualen adalah pengasuh kesatria keturunan dewa yang sebenarnya adalah penjelmaan Batara Ismaya atau di Jawa disebut Semar.